Terima kasih pemuda Michael, pemuda ya. Sudah pimpin nyanyi. Hari ini dia pertama kali memimpin nyanyi dan sudah baik, tinggal masih agak malu-malu. Tapi sudah lumayan lah, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab. Kejadian pasal 30. Kejadian pasalnya yang ke-30, kitab pertama dalam Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-30. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 30, kitab pertama dalam Alkitab kita. Ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kita mau baca ayat 22, 23, dan 24. Sudah dapat semua? Kejadian pasalnya yang ke-30, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita di sore hari ini, dan jemaat silakan perhatikan, baca di dalam hati. Saya mulai dari ayatnya yang ke-22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Bapak di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari kisah Yusuf. Cerita yang unik dan penuh dengan pengajaran. Dan biarlah apa yang kami pelajari dari tokoh yang luar biasa hari ini bisa teraplikasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita tentang Yusuf adalah cerita yang harusnya sudah familiar dalam Kristenan. Sangat menarik cerita ini. Dan kalau kita lihat Yusuf ini, nama Yusuf ini banyak sekali dalam Alkitab. Yusuf, ada Yusuf anak Yakub. Kemudian ada Yusuf Arimatea, ada Yusuf ayah Yesus. Dan semua tokoh-tokoh Yusuf yang terjadi dalam Alkitab luar biasa semua. Betul tidak? Luar biasa. Yusuf Arimatea, dia terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan menyalibkan, dia orang yang positif melihat kebenaran dari penyaliban Yesus Kristus. Ya, Yusuf ayah Yesus. Ini orang yang luar biasa. Kemudian ada Yusuf anak Yakub. Hari ini kita mau belajar tentang Yusuf anak Yakub. Dan judul khotbah saya hari ini adalah karakter Kristen dalam kehidupan Yusuf. Karakter Kristen dalam kehidupan Yusuf. Nah, Yakub ini kan, Yakub ini boleh dikatakan titiknya bangsa Israel. Kenapa? Karena dari anak-anak Yakub inilah kemudian muncul 12 suku Israel. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isasgar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Nah, ada satu anak perempuan namanya Dina. Tetapi dalam aturan orang Yahudi, dalam aturan orang-orang yang di Timur Tengah sana, itu perempuan itu tidak dihitung. Bukan berarti tidak dihormati, tetapi semua banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga itu dihitung dari laki-laki. Seperti itu. Dan kelihatannya banyak suku-suku Indonesia mengambil tradisi ini. Oleh sebab itu kalau ada suku-suku tertentu yang punya marga, nah biasanya kalau dia punya anak, marga siapa yang diikuti ke anak? Marga bapak, itu loh. Marga bapak. Kadang ada juga marga ibu yang kasihlah marga saya dikit di belakang. Yakub, atau bisa juga kakek dari Yusuf adalah artinya itu merupakan keturunan Yakub. Seperti itu. Dan keluarga Yakub ini keluarga yang luar biasa. 12 anak ini akhirnya melahirkan satu bangsa yang luar biasa. Tetapi hari ini kita mau fokus kepada satu tokoh yang ceritanya cukup panjang dalam kitab Kejadian, dan itu adalah Yusuf. Nah,
Kalau kita bicara tentang karakter Kristen, nah kita akan melihat ya di dalam Alkitab banyak sekali contoh, banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita ambil sebagai contoh untuk melihat karakter Kristus itu seperti ini. Tapi hari ini kita mau coba fokus ke dalam cerita Yusuf. Bagaimana Yusuf sanggup menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang sudah diselamatkan dan dia memiliki karakter orang percaya dalam kehidupannya. Nah, hal yang pertama, kalau kita mau bicara tentang karakter Kristen atau karakter Kristus dari cerita Yusuf ini, berarti kita bicara dasar dari karakter. Artinya gini, kenapa Yusuf disebut sebagai orang yang berkarakter Kristus? Harusnya punya alasan, betul atau tidak? Punya alasan. Setiap pekerjaan berhasil atau tidak berhasil itu punya alasan. Kalau orang dia menggeluti satu usaha, kemudian akhirnya dia berhasil, punya alasan kenapa dia berhasil. Ada alasan yang positif dan ada alasan yang negatif. Ya, ada juga orang yang tidak lahir baru pakai apa? Cara-cara yang negatif supaya usahanya sukses. Tapi kita di sini adalah orang yang lahir baru dan kita tahu bahwa alasan yang kita kemukakan untuk sampai kepada tujuan-tujuan hidup haruslah alasan-alasan yang positif, yang baik. Nah, demikian dengan Yusuf. Kita mau belajar Yusuf, dia punya karakter Kristus atau karakter Kristen atau karakter orang lahir baru. Tentunya harus punya dasar kenapa dia punya karakter itu. Dia punya alasan kenapa, misalnya gini, saya mau beli mobil, saya punya alasan kenapa saya beli mobil. Minimal alasan yang pertama, saya punya uang untuk beli mobil, betul tidak? Alasan yang kedua, kenapa saya beli mobil? Berarti ada perlu. Nah, jadi yang pertama misalnya harus punya uang. Kalau tidak punya uang, bagaimana saya mau beli mobil? Nah, Yusuf disebut sebagai seorang yang berkarakter Kristus, karakter Kristen, dia punya alasan. Alasan yang pertama itu kita bicara kepada dasar dari kenapa dia punya karakter Kristus. Yang pertama, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan sangat tidak mungkin kalau orang mau punya karakter Kristus tapi dia tidak takut akan Kristus. Dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Itu hal yang aneh terjadi kalau misalnya ini, saya mau jadi pengikut Kristus dan saya ingin menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan saya, tetapi saya tidak percaya Kristus. Itu bohong, saudara. Oleh sebab itu, Yusuf harus takut akan Tuhan dulu, sehingga dia bisa menunjukkan karakter Tuhan atau karakter Kristus atau karakter Kristen di dalam kehidupan dia. Nah, sejak awal kehidupan Yusuf itu sudah berurusan dengan perkara-perkara rohani dan ada kaitannya dengan Tuhan, termasuk ketika dia lahir. Kalau kita baca tadi dalam Kejadian pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ini Rahel kan, ini orang awalnya belum dapat anak. Dia berdoa terus. Kenapa? Karena gundik-gundiknya udah hina-hina dia. Istri sahmu aja nggak punya anak. Dia udah mulai kecewa. Tuhan, gimana ini saya berdoa, Tuhan kasih anak. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa dari seorang Rahel. Dan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari semua istri yang dimiliki oleh Yakub, Rahel inilah istri yang paling disayangi oleh Yakub. Ya, karena Rahel ini adalah istri yang lain itu gundik-gundiknya. Oleh sebab itu, tentu Yakub sangat berharap bahwa dari rahim Rahel harus memiliki anak. Dan Rahel terus bergumul dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia seorang anak yang akhirnya dia namai adalah Yusuf. Artinya apa? Karena Tuhan sudah mendengar, katanya apa? Karena Allah telah menghapus aibku, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Dan akhirnya dari 12 anak laki-laki, 2 anak paling bungsu itu lahir dari kandungan Rahel. Yang pertama adalah Yakub dan yang kedua adalah Benyamin. Dan kalau kita baca cerita di dalam Alkitab, Yakub ini adalah orang yang sangat-sangat disayangi. Saking disayangi, ini cemburu abang-abangnya. Loh, kok dia dibeliin jubah? Kok kita nggak dibeliin jubah? Dan dalam perjalanan kehidupan Yusuf, kita melihat dia berurusan terus dengan Tuhan. Ketika dia masih muda, akhirnya apa? Dia pernah mendapatkan wahyu atau mimpi yang akhirnya benar-benar mimpi yang disampaikan oleh Yusuf ini adalah mimpi yang dipimpin oleh Tuhan. Katanya apa? Ada berkas-berkas milik saudara-saudaranya, termasuk milik orang tuanya, menyembah berkas dia. Kemudian ada matahari, bulan dan bintang, kemudian menyembah dia. Dan semuanya itu digenapi oleh Tuhan. Kapan digenapinya? Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan akhirnya terjadi kelaparan di daerah Mesopotamia. Dan Yusuf
membuat satu rencana manajemen yang luar biasa. Dia menabung makanan-makanan selama 7 tahun. Dan akhirnya ketika tiba di masa-masa kelaparan 7 tahun, Yusuf tidak kekurangan. Dan orang tuanya, abang-abangnya datang minta makanan ke dia. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka mau minta makanan, mereka sembah Yusuf. Dan itu jadi kenyataan. Jadi dia sudah berurusan dengan Tuhan. Dan yang paling mencolok dari kehidupan Yusuf bahwa dia adalah takut akan Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Coba kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasalnya yang ke-39. Kita baca ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa katanya? Terhadap alam. Jadi intinya gini, waktu abang-abangnya Yusuf jual dia ke saudagar-saudagar di Mesir, kan gini, abang-abangnya kan cemburu, akhirnya mereka marah, kemudian dijual kepada saudagar-saudagar yang ada di Mesir. Dan sampailah Yusuf di rumah seorang pembesar Mesir namanya Potifar. Nah, Potifar ini seorang pembesar Mesir, orang yang berkuasa ya di bawah Firaun, dan menyerahkan semua tanggung jawab yang ada di rumah dari Potifar itu kecuali istrinya. Seperti itu. Jadi intinya gini, kalau pakai istilah sekarang ya Yusuf ini pembantu ya, asisten rumah tangga, dia kepala asistennya. Jadi semua yang diatur di rumah yang besar itu diserahkan kepada Yusuf. Dan Yusuf bilang bahwa kecuali istrinya. Dan kita lihat bagaimana ketika Yusuf diperhadapkan dengan godaan, dengan tantangan, dia ingat Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia tidak mau berbuat dosa karena dia takut akan Allah. Nah, di dalam Alkitab istilah-istilah seperti ini adalah istilah yang menggambarkan bahwa orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Takut di dalam Alkitab tidak harus konotasinya negatif. Takut itu bisa berarti tunduk dan taat kepada Tuhan. Tunduk dan taat kepada. Ya, kita harus melihat konteks. Takut, kadang ada takut yang memang dalam konotasi negatif, tergantung ceritanya seperti apa. Tetapi apa yang Yusuf maksud di sini adalah dia takut dalam pengertian dia tunduk kepada Tuhan. Dia tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Jadi takut akan Tuhan adalah orang yang sudah lahir baru. Kita mau bangun karakter yang kudus. Kita mau membangun karakter Kristus. Kita mau menunjukkan karakter Kristen dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak lahir baru, itu tidak akan mungkin terjadi. Mungkin banyak orang berkata, oh banyak orang yang tidak percaya Tuhan tetapi kelihatan baik. Ya, kelihatan baik, saudara. Tetapi nilai baik antara yang dinilai oleh manusia dengan yang dinilai oleh Tuhan itu jelas jauh berbeda. Dan semuanya akan diuji di api di penghakiman akhir zaman nanti. Oh banyak orang ateis hidupnya baik-baik, saudara. Oleh sebab itu kalau kehidupan kita tidak jauh lebih baik dari orang yang tidak percaya Tuhan, gimana? Malu atau tidak? Malu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dasar seseorang untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus atau pribadi yang berkarakter Kristen, yang pertama dia harus takut akan Tuhan. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Dalam Alkitab hanya 2 kehendak Tuhan. Yang pertama kita harus diselamatkan, dan yang kedua kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Saya berkali-kali mau sampaikan ini supaya kita terus berpikir dan bahwa ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Jangan sampai ini lewat. Jangan sampai ini pergi dengan percuma, yaitu keselamatan kita. Salah satu bentuk kita takut akan Tuhan adalah kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita bersusah payah melakukan perbuatan-perbuatan itu nggak akan menyelamatkan. Anda datang dengan kerendahan hati, bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu-satunya cara kita untuk diterima oleh Tuhan dan kita bisa diselamatkan. Kita nggak bisa pakai cara lain untuk diselamatkan.
Dan saya yakin bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkarakter Kristus atau berkarakter Kristen, dasarnya dia harus takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu yang paling penting adalah dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya harap semua kita di tempat ini mengamini pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paulus pernah berkata di dalam Ibrani, coba kita buka Ibrani. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Coba kita perhatikan. Ibrani pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jangan sampai kita sia-siakan keselamatan. Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Keselamatan itu bukan murahan, tetapi tidak susah ketika Tuhan berikan kepada manusia. Kenapa keselamatan itu mahal ya? Karena apa? Taruhannya adalah apa? Yang pertama hidup kita sudah pasti, karena kita harus berubah dari kehidupan yang lama masuk kepada kehidupan yang baru. Yang kedua adalah karena yang menyediakan keselamatan itu adalah pemilik dari hidup kita. Itu penting, saudara. Bayangkan Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Dia mati di atas kayu salib. Harusnya kita yang mati di atas kayu salib. Tetapi dia mau melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya saya dan Anda bisa menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu, yakinkan keselamatan Anda hari ini. Jangan tunda-tunda. Kalau Anda mau diselamatkan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita berkata bahwa mungkin masih ada hari esok, kalau kita berpikir bahwa mungkin masih ada hari esok, berarti kita lupa bahwa Tuhan yang mengatur bahwa hari esok ada atau tidak. Amin. Saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran tentang hari esok itu hanya diketahui oleh Tuhan. Kita hanya bisa menikmati hari ini, ya kita berharap hari besok ada, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa pasti ada hari esok. Oleh sebab itu kita pastikan keselamatan kita hari ini. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Kalau kita sudah melakukan itu, Anda bisa membangun karakter Kristen di dalam kehidupan Anda. Karena karakter Kristen adalah buah dari keselamatan Anda. Banyak orang berusaha menyelesaikan masalah kehidupan dia dengan cara yang tidak baik. Dan dia pikir itu akan selesai. Tidak mungkin selesai, saudara. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan problem yang terbesar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang yang stres, banyak orang yang banyak pergumulan, mereka datang ke psikiater, tetapi setelah pulang begitu-begitu terus hidupnya. Kenapa? Karena seorang psikiater tidak bisa mengubah hati kita. Yang bisa mengubah hati dan kerohanian kita hanyalah siapa? Hanyalah Tuhan. Lewat apa? Kelahiran kembali, saudara. Lewat kelahiran kembali. Kelahiran kembali bisa membawa kita kepada keselamatan yang kekal dan bisa membawa kita kepada satu titik, yaitu manusia baru. Dan Yusuf berada di titik itu. Oleh sebab itu, dia mampu menunjukkan karakter Kristen dan karakter Kristus di dalam kehidupan dia. Walaupun ingat, dia waktu itu masih sangat muda. Benyamin memang sangat muda, tetapi Yusuf juga masih sangat muda pada waktu itu. Tetapi dia berhasil menunjukkannya. Jadi langkah yang pertama, pastikan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Anda sudah diselamatkan? Yang masih bergumul, selesaikan urusan itu dengan Tuhan. Kemudian, kita melihat beberapa contoh bagaimana Yusuf bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkarakter Kristen. Dia sudah diselamatkan dan akhirnya dia bisa mampu membuktikan bahwa orang yang selamat ini seperti itu. Orang yang selamat ini buktinya seperti ini. Orang yang selamat ini buktinya seperti ini dan seterusnya. Terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang sekolah di teknik, ya dulu sekolah STM, tapi karena bandel nggak ada hasil gitu. Jadi waktu selesai dari sekolah ya nggak ada apa-apa. Oh, cuma bisanya pasang instalasi, ya orang pasang instalasi nggak perlu sekolah. Orang tanya apa itu PLC, apa itu ini, saya bingung. Kenapa? Karena waktu sekolah nggak benar. Artinya kalau kita mau bilang, saya ini orang teknik listrik ini, waktu disuruh praktik, coba tolong bikin rangkaian dong, PLC dan seterusnya, bingung. Tetapi karena kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh belajar,
Berarti apa yang kita pelajari dan apa yang kita imani itu keluar dalam kehidupan kita. Nah, itulah karakter Kristus. Nah, apa yang Yusuf bisa tunjukkan kepada kita? Bahwa dia adalah orang yang berkarakter Kristen. Yang pertama adalah dia adalah orang yang penyayang, penuh kasih dan penuh ampun. Ingat saudara, kehidupan Yusuf itu kalau kita baca itu sedih sekali. Cuma urusan selendang satu biji, itu abang-abangnya jual dia. Dan abang-abangnya bohong sama bapaknya, "Bapak, anakmu yang paling engkau sayangi sudah diterkam oleh binatang buas." Padahal mereka jual ke saudagar Mesir. Dan apakah Yusuf marah kepada abang-abangnya? Apakah Yusuf geram dengan tindakan abang-abangnya? Apakah Yusuf mengingat perbuatan keji yang dilakukan oleh abang-abangnya? Tidak, saudara. Ketika terjadi kelaparan selama 7 tahun di daerah Mesopotamia, dan pada waktu itu Tuhan sudah tuntun Yusuf menjadi penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah Firaun. Yusuf yang berkuasa. Siapa yang bisa kasih makanan dan siapa yang tidak bisa dikasih makanan. Dan akhirnya abang-abangnya Yusuf datang cari makanan di Mesir. "Kami kelaparan, Bapak. Kami masih punya bapak di rumah. Kemudian kami punya seorang adik namanya Benyamin. Tolonglah." Orang ini belum kenal, abang-abangnya belum kenal. Yusuf lihat, "Aduh, ini abang-abang saya yang jual saya dulu. Kalau dia belum diselamatkan, saya yakin disikat semua abang-abangnya itu." Orang dia jadi penguasa. Tetapi apa yang dilakukan? Dia adalah orang yang bukan maha ya. Dia adalah orang yang pengasih. Dia adalah orang yang pengampun. Dia tidak mengingat perbuatan keji yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan dia berkata bahwa ya udahlah, itu sudah berlalu. Dan akhirnya dia tetap memberikan makanan kepada saudara-saudaranya dan orang tua. Walaupun dia sedikit kerjain waktu itu. "Oh, kalian punya adik di sana?" "Iya, kami punya adik namanya Benyamin." Itu adik yang paling dia sayangi. Dia bilang, "Kalau mau makan beras, kalau begitu kalian bawa gandum ini ke orang tuamu. Abang yang satu saya tahan, kalian bawa adik kalian ke sini." Kenapa dia sudah kangen sekali sama Benyamin? Dia bukan mau balas kejahatan, tidak. Tetapi dia ingin lihat, "Oh, ini Benyamin ini seperti apa, ini adik yang paling saya sayangi." Dan akhirnya saudara-saudaranya sudah gemetar, "Aduh, gimana ini, kita mau pulang ini nggak bawa satu udah ditinggalin, tapi pulang bawa beras." Akhirnya mereka bawa pulang, bawa gandum, bawa beras ke orang tuanya. "Bapak, itu ada satu abang kita yang udah ditinggalin di Mesir. Katanya supaya dia balik harus bawa yang kecil. Bapak yang apa pusing? Aduh, Yusuf udah hilang, tambah lagi nanti Benyamin hilang." Tapi tidak. Semua Yusuf lakukan itu karena dia mengasihi. Dan Tuhan pimpin supaya apa? Semua keluarganya sampai di tanah Mesir. Itu hebatnya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah tindakan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan Yusuf tidak menaruh dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Dan inilah karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Saya tidak tahu apakah kita berurusan dengan orang-orang yang mungkin tidak baik dengan kehidupan kita. Mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang lain yang pernah berurusan dengan kita. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa jangan balas kejahatan dengan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang suruh jalan kamu 1 mil, jalan 2 mil. Kalau ada musuh, berdoa untuk mereka supaya mereka diselamat. Inilah satu karakteristik Kristenan. Dan saudara kasih Tuhan kita Yesus, kadang kalau kita berurusan dengan yang namanya musuh, itu paling ribet, benar nggak? Gimana mungkin saya mau berdoa, dia yang bikin saya celaka? Gimana mungkin saya mau berdoa untuk orang yang sudah merugikan saya? Gimana mungkin saya mau berdoa untuk orang yang sudah mencelakakan kehidupan saya dan keluarga saya? Bagaimana mungkin Tuhan? Dan Tuhan bilang harus. Kita jangan berdoa supaya dia bangkrut. Jangan berdoa supaya dia mati, itu salah. Kita berdoa supaya dia jadi orang baik. Supaya dia jadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, inilah sifat atau karakter Kristen yang ditunjukkan oleh Yusuf, dan kita harus punya itu. Kalau kita punya urusan dengan orang dan itu harus diselesaikan, mari kita selesaikan. Kita berdoa, "Tuhan, dia sudah sakiti hati saya. Tuhan, dia sudah sakiti orang tua saya. Tuhan, tolong. Saya orang Kristen, saya berdoa supaya dia bertobat dan tidak menyakiti orang yang lain." Nah, itu yang pertama. Dan ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, saya tahu di sini ada beberapa saudara-saudara yang mungkin dari agama lain masuk Kristenan. Mungkin dicaci maki. Mungkin difitnah segala macam. Tetapi di sinilah kita harus menunjukkan kita adalah orang Kristen. Kita beda dengan orang lain.
Ya, enggak apa-apa kalian caci maki kami. Enggak apa-apa kalian cemooh kami. Enggak apa-apa kalian fitnah kami, tetapi ingatlah bahwa kami ini adalah pengikut Kristus dan kami harus tetap mengampuni orang yang jahat. Walaupun kejahatan tidak harus merusak badan kita, tetapi kan kadang kejahatan itu dari ucapan itu sudah jahat sebenarnya. Kejahatan verbal. Jadi kata-kata kotor yang ditujukan kepada kita itu sudah masuk dalam kategori kejahatan. Karena melukai sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk orang-orang itu. Kita orang Kristen kalau punya masalah dengan banyak orang, kita selesaikan dengan cara Tuhan. Kalau kita mau selesaikan dengan cara iblis, ya apa bedanya kita dengan orang itu? Benar nggak? Apa bedanya kita dengan orang itu? Kalau kita dengar di televisi, oh ini rombongan ya, siapa? Rombongan preman siapa? Kita nggak bisa selesaikan cara dengan itu. Kita harus selesaikan dengan cara Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dulu ada seorang anak muda berkata, Tuhan berapa kali kita harus mengampuni? Katanya apa? Orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali katanya? 70 kali 7 kali. Gimana itu jumlahnya? Itu adalah satu angka yang sempurna, artinya ya mengampuni orang bukan bicara masalah jumlah sebenarnya, tapi dari hati. Kalau kita cuma mengampuni 2 kali, besok nggak ampuni. Oleh sebab itu dia bilang 70 kali 7 kali 7 kali. Kalau bisa ada 7 kali lagi gitu loh. Nah, itu artinya apa? Mari ampuni orang dengan apa? Dengan hati dan itu. Dan kadang kita harus mengampuni orang itu, kadang kita yang rugi. Benar nggak? Rugi perasaan, tapi ingat bahwa kita akan untung ketika kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melakukan setiap kehendaknya. Amin. Kemudian, ciri yang kedua yang menunjukkan bahwa Yusuf ini adalah orang yang berkarakter Kristen, atau dia adalah orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan dan keluar dari apa yang dalam kehidupan dia, itu dia orang yang bertanggung jawab. Dia orang yang bertanggung jawab. Sebelum dia dijual di Mesir, saudara, ketika bapaknya suruh dia untuk antarkan makanan kepada abang-abangnya, Yusuf tolong antarkan makanan untuk abang-abangmu. Dia tahu abang-abangnya akan jahatin dia. Dia tahu abang-abangnya itu tidak senang dengan dia, tetapi dia melaksanakan tugasnya. Abang, ini makanan buat abang-abang. Habis kasih makanan dibuang ke sumur, kurang ajar. Tetapi dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Kemudian ketika dia sampai di rumah Potifar, ayat yang kita baca tadi, dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia tidak tergoda oleh hal-hal yang membuat namanya tidak baik, membuat reputasi dia sebagai orang Kristen itu berkurang dan seterusnya. Dia melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Dia bilang kepada istri Potifar, Ibu Pot, saya punya tanggung jawab, lagian ibu udah tua, ngapain sih rayu-rayu saya? Saya punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab saya yang penting adalah takut akan dia melaksanakan tanggung jawab itu. Kemudian ketika dia sampai di penjara, dia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dia pernah menafsirkan mimpi juru minum dan juru roh. Dan yang paling terakhir adalah dia menafsirkan mimpi Firaun. Dan karena tafsiran mimpi Firaun itulah dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan Firaun bilang, ini bukan orang sembarangan. Angkat dia ke istana. Dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dalam penemuan arkeologi, Yusuf punya cincin, yang cincinnya setara dengan stempelnya Firaun. Artinya keputusan Yusuf sama dengan keputusan Firaun. Itu orang yang hebat. Sebagai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia bertanggung jawab. Kita orang Kristen, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita hidupi sekarang. Bertanggung jawab dalam apa? Kehidupan kita sebagai orang tua. Kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak. Mari kita lakukan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang ada dalam keluarga Kristen. Amin. Bertanggung jawab dalam hal apa? Pekerjaan kita dimanapun Anda bekerja. Apakah Anda bekerja dengan orang lain? Atau Anda menjadi bos atas pekerjaan itu? Mari kita bertanggung jawab sama-sama. Dan itu semua diatur di dalam Alkitab. Coba kita buka satu ayat. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudah dapat semua? Semua orang yang menanggung beban perbudakan. Dulu kan ada, tapi sebenarnya ini dalam konteks bekerja ya. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapatkan segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat. Jadi kalau kita kerja di orang lain, kita kerja sebagai pekerja orang Kristen.
Kita tunjukkan bahwa kita ini pekerja orang Kristen, agar jangan nama Allah katanya apa? Dihujat. Jika Tuhan mereka seorang percaya, apalagi kalau Tuhannya orang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Jadi begini, bekerja kepada orang yang belum diselamatkan kita harus bekerja dengan baik, apalagi bekerja kepada sesama orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini namanya bertanggung jawab. Kita bekerja dalam bidang apa? Kita bekerja dengan siapa? Siapa yang ada di sekitar kita? Biarlah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita punya karakter Kristus dalam setiap pekerjaan kita. Amin. Dan yang paling penting adalah kita bertanggung jawab untuk iman kita. Itu yang paling penting. Saya punya iman dan iman itu harus keluar dari apa yang saya lakukan. Itu berapa minggu saya bicara terus tentang itu. Mari kita lakukan itu. Karena iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Anda setuju? Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kemudian apalagi yang bisa ditunjukkan oleh Yusuf bahwa dia adalah orang yang berkarakter Kristen. Yang ketiga adalah dia membawa Tuhan yang utama dalam kehidupan dia. Ini yang penting, saudara. Kita kalau mau berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan kemampuan kita, saya yakin dan percaya Anda akan tumbang di tengah jalan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada, ingatlah, kita tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita bisa melakukan banyak hal ketika kita beserta Tuhan. Dan Yusuf, dia sadar bahwa dia harus bawa Tuhan dalam kehidupannya. Dan ending dari cerita Yusuf luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41. Kejadian 41, kita kembali dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-41. Oh maaf, bukan 41 ya. Kejadian 50, Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Ini bukti bahwa Yusuf itu tidak berjalan sendiri. Dia tidak berjalan dengan sembrono, tetapi dia berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ini kesimpulan dari yang Yusuf nilai dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Ini begini, jadi waktu Yakub mati, sebelum saya baca, waktu Yakub mati, abang-abangnya jadi takut. Waduh, bapak kita udah mati, jangan-jangan dia mau tunggu bapak mati kemudian dia balas dendam. Yusuf bilang apa? Dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi katanya apa? Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara kasih dalam Tuhan kita, ini iman dari seorang Yusuf. Hebat, luar biasa. Dia tidak dendam kepada keluarganya. Dan dia bilang, apa yang kalian pikirkan kejahatan untuk saya, Tuhan ubah semuanya untuk kebaikan. Dan ada banyak hal terjadi lewat perjalanan hidup Yusuf. Yang pertama adalah keluarga besarnya tinggal di Mesir. Dan ketika mereka berkembang biak di Mesir, disitulah Tuhan mempersiapkan bangsa yang besar. Bangsa Israel. Dan hebat, luar biasa rencana Tuhan. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yusuf tidak berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka ada banyak hal bisa terjadi. Dia akan hidup sembrono, dia akan hidup tidak beraturan, dia akan hidup tidak dipimpin oleh Tuhan, dan kekacauan akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi karena dia hidup turut perintah Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan satu rancangan yang besar dalam kehidupannya, keluarganya, dan yang paling penting adalah ketika Tuhan mempersiapkan suatu bangsa perjanjian, yaitu bangsa Israel, dan dari bangsa itulah keluar seorang yang bernama Yesus Kristus, lahir di dunia ini dari keturunan Daud, dari keturunan Yehuda, dan kita lihat dia adalah juru selamat kita. Amin. Inilah hasil yang dituai oleh Yusuf, saudara. Dia punya kuasa di Mesir, tetapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah gol rohani dari seorang Yusuf, bagaimana dia membawa Tuhan di dalam sepanjang kehidupan dia. Kita mau berkarakter Kristus, yang pertama takut akan Tuhan. Pastikan Anda diselamatkan dan tunjukkan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang luar biasa. Amin.